Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Biasih dengan NIM 22170517272. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu atau yang kerap disebut dengan Pancasrada. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian mengenai Pancasrada, dan yang kedua yaitu mengenai bagian-bagian dari Pancasrada itu sendiri. Pengertian dari Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca dan Srada. Panca artinya 5 dan Srada artinya keyakinan. Jadi, pengertian dari Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu. Sedangkan kepercayaan, keyakinan yang merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia, merasa cukup tahu dalam menyimpulkan dirinya sudah mencapai kebenaran. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada yaitu yang pertama Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga Karmapala, yang keempat Punarbawa, dan yang kelima yaitu Moksa. Bagian Pancasrada yang pertama yaitu Brahman. Brahman dalam hal ini umat Hindu sangat yakin dengan adanya Tuhan. Umat Hindu selalu menyembah, sujud, dan taat dengan ajaran-ajaran suci melalui kitab-kitab suci. Oleh karena itu, umat Hindu memiliki rasa yang bakti kepada kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini. Brahman artinya umat Hindu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, sebagaimana telah tertuliskan seperti dalam kitab Chandogya Upanishad bab 4.2.1 yaitu Ekam Eva Awityam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu dan tidak ada Tuhan yang kedua. Yang kedua yaitu Atman. Atman yang merupakan keyakinan terhadap adanya Atma. Keyakinan ini dimaksudkan bahwa umat Hindu atau manusia memiliki konsep bahwa makhluk hidup ini yang menjiwainya adalah Atma. Atma atau Atma merupakan jiwa atau roh yang terdapat dalam tubuh kasar semua makhluk hidup. Atman adalah percikan api kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa atau disebut sebagai percikan paling terkecil dari ide Sang Yang Widiwasa. Atman sendiri adalah percikan dari Tuhan itu sendiri. Semua makhluk hidup sesungguhnya berasal dari percikan kehidupan itu yang berasal dari Sang Pencipta atau ide Sang Yang Widiwasa. Yang ketiga yaitu Karmapala. Karmapala yaitu keyakinan pada adanya karmapala yang merupakan hukum sebab akibat yang ada di kehidupan ini. Pada konsep ini, umat Hindu memiliki konsep berpikir bahwa dalam setiap makhluk di dunia ini akan mendapatkan sebab dan akibat dari perbuatannya atau tingkah lakunya selama hidup di dunia ini. Karmapala terdiri dari dua kata yaitu karma dan pala. Karma yang merupakan perbuatan dan pala adalah hasil. Jadi, karma pala dapat dikatakan sebagai hasil dari perbuatan. Terdapat 3 jenis karma pala yaitu Prababda karma pala, Kriyamana karma pala, dan Sanchita karma pala. Prababda karma pala sendiri merupakan segala perbuatan yang telah kita lakukan, baik perbuatan baik maupun buruk kepada diri sendiri atau bukan, akan kita terima pada saat itu juga. Yang kedua yaitu Kriyamana karma pala, yang merupakan segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini akan kita terima hasilnya pada saat setelah kita meninggal. Yang ketiga yaitu Sanchita karma pala, adalah semua perbuatan yang telah kita lakukan hasilnya akan kita terima suatu saat nanti pada saat reinkarnasi atau atau yang disebut dengan punarbawa, yaitu saat kita terlahir kembali ke dunia ini untuk menjalani kehidupan lainnya dan untuk menerima hasil karma atas perbuatan kita di kehidupan sebelumnya.
Ketika makhluk hidup terlahir di dunia atau di alam semesta ini, mereka sebenarnya sedang menerima apa yang telah diperbuat di kehidupan sebelumnya, tapi tak terlepas dari itu, apakah itu hewan, manusia, ataupun tumbuhan dan makhluk lainnya, mereka semua tidak bisa terlepas dari hukum karma pala ini. Yang keempat yaitu Punarbawa. Punarbawa merupakan keyakinan umat Hindu pada adanya kelahiran kembali. Seperti yang telah disebutkan tadi dalam konsep karma pala sebelumnya, bahwa ketika kita terlahir kembali ke dunia ini, pasti kita sedang menjalankan karma yang kita perbuat pada kehidupan sebelumnya. Pada konsep ini memiliki keyakinan bahwa setelah kematian akan ada kesempatan kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan sebelumnya. Reinkarnasi disebabkan oleh hasil perbuatan makhluk hidup sendiri, baik yang dilakukan pada saat menjalani kehidupan maupun yang dilakukan pada saat menjalani kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran tersebut bisa dikatakan bahwa makhluk hidup menentukan nasib yang akan ia jalani, sementara Tuhan atau ide Sang Yang Widi atau Yang Maha Kuasa akan menentukan kapan hasilnya diberikan. Yang terakhir yaitu Moksa. Moksa merupakan keyakinan umat Hindu akan bersatunya Atman dengan Brahman. Konsep ini tentunya didasari oleh adanya pemikiran umat yang menyatakan bahwa betapa lelahnya sang Atma, ia harus berulang kali mengalami lahir kembali. Oleh karena itu, kemudian ada harapan umat untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal atau yang bisa disebut dengan moksa. Moksa merupakan tujuan terakhir dalam kehidupan di ajaran agama Hindu. Hal tersebut karena dengan moksa, makhluk hidup tidak lagi harus menerima hukum karma atau karma pala dan reinkarnasi atau punarbawa seperti yang disebutkan tadi. Karena atmannya telah menjadi satu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Jiwa yang mengalami moksa tidak lagi mengalami ikatan nafsu dan keduniawian yang bersifat maya ataupun palsu. Jiwa telah sepenuhnya terbebas dari rasa suka dan duka yang berasal dari keduniawian. Mereka yang telah mencapai moksa, jiwanya telah mengalami kebahagiaan dan ketenangan yang kekal dan sesungguhnya. Salah satu contoh manusia yang telah mendapatkan moksa yaitu seperti dalam kisah Mahabharata, yaitu Bhisma yang Agung. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.